Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam channel YouTube Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Kembali kita akan berbicara tentang katekese mengenai uskup. Bagian kedua dari katekese ini akan bicara mengenai struktur kepemimpinan gereja. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mengapa gereja sekarang ini tetap membutuhkan kehadiran para pemimpin? Gereja sekarang tetap membutuhkan kehadiran para pemimpin karena Kristus menghendaki agar gereja berlangsung terus sampai akhir zaman. Para pemimpin inilah yang akan menggembalakan umat beriman menuju kepada yang baik dan benar sampai akhir nanti. Dan supaya karya penggembalaan itu dapat berjalan secara baik dan teratur, kepemimpinan dalam gereja memiliki sebuah struktur. Pertanyaan kedua, bisakah dijelaskan secara singkat tentang struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik? Bisa. Gereja Katolik memiliki sebuah struktur kepemimpinan hierarkis. Artinya, sebuah urutan atau tatanan suci. Sifat hierarkis ini diterapkan dalam keseluruhan gereja Katolik dan dikaitkan hanya dengan para pelayan tertahbis yang tergabung dalam salah satu dari 3 jenjang imamat suci, episkopat atau jabatan uskup, presbiterat, jabatan imam, atau diakonat, jabatan diakon. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan episkopat atau jabatan uskup? Episkopat atau jabatan uskup merupakan jabatan yang memiliki kepenuhan imamat Kristiani dan merupakan sebuah badan dewan uskup, penerus para rasul. Uskup menjadi pemimpin gereja setempat, pemimpin keuskupan atau dioses, dan karena itu uskup sering juga disebut wali gereja. Uskup merupakan para gembala yang ditugaskan dalam gereja untuk menjadi para pengajar doktrin, para imam dalam peribadatan suci, dan para pengurus dalam pemerintahan. Para paus, para kardinal, uskup agung, semuanya adalah uskup dan anggota dari episkopat atau kolega para uskup gereja Katolik. Sekarang pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan presbiterat atau jabatan imam? Presbiterat atau jabatan imam dimiliki oleh para imam. Mereka membantu uskup dalam melakukan kegiatan pastoral. Paroki-paroki, baik yang berbasis teritorial maupun kategorial dalam sebuah keuskupan, biasanya dipimpin oleh seorang imam yang dikenal sebagai imam paroki atau pastor paroki atau parohus. Para imam dapat menjalankan banyak fungsi yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pastoral biasa, seperti studi, penelitian, mengajar, atau pekerjaan kantor. Mereka juga dapat menjadi rektor kapelan, imam pada lembaga tertentu, misalnya dalam kemiliteran atau universitas, kepala biara atau dekan katedral. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan diakonat atau jabatan diakon? Diakonat atau jabatan diakon dimiliki oleh para diakon.
para diakon ditahbiskan sebagai suatu tanda sakramental bagi gereja dan bagi dunia milik Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Seluruh gereja dipanggil oleh Kristus untuk melayani, dan diakon karena tahbisan sakramentalnya dan melalui berbagai pelayanannya menjadi seorang pelayan dalam gereja. Sebagai pelayan sabda, para diakon memberitakan Injil, berkhotbah, dan mengajar dalam nama gereja. Sebagai pelayan sakramen, diakon membaptis, memimpin umat beriman berdoa, menjadi saksi pernikahan, melaksanakan ibadat kematian dan pemakaman. Sebagai pelayan amal kasih, diakon merupakan pemimpin dalam hal mengenali kebutuhan-kebutuhan orang lain, kemudian menggunakan sumber-sumber daya gereja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Umumnya, setelah menyelesaikan masa diakonat dan memperoleh persetujuan dari uskup setempat, para diakon menerima sakramen imamat melalui pentahbisan. Pertanyaan keenam. Tadi dikatakan bahwa paus, para kardinal, uskup agung, semuanya adalah uskup dan anggota dari episkopat. Lantas siapakah paus itu? Apakah dia pemimpin gereja? Ya, paus adalah pemimpin gereja semesta. Tapi sebenarnya pemimpin gereja adalah Kristus sendiri. Kristuslah kepala gereja. Dialah satu-satunya pemimpin kita. Sedangkan paus merupakan wakil Kristus. Dan sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta mempunyai kuasa penuh, tertinggi dan universal terhadap gereja. Pertanyaan ketujuh. Apa arti kata paus? Istilah paus berasal dari kata Yunani papas, artinya ayah atau bapa. Semula, gelar paus hanya dipakai di gereja timur untuk semua uskup dan imam senior. Pada tahun 232 sampai dengan tahun 248, Patriark Alexandria dikenal dengan sebutan Paus Heraklas dari Alexandria. Pada abad ke-10, kata paus untuk pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Pope dan dikenakan kepada Pope Vitalianus. Paus membimbing umat tentu bukan dengan main kuasa, melainkan dengan kasih seorang bapa. Pertanyaan ke-8. Kepada siapa sebutan paus itu diberikan? Sebutan paus sejak abad ke-11 hingga hari ini hanya dikhususkan untuk uskup Roma. Menurut kesaksian tradisi, Petrus, ketua Dewan Para Rasul, merupakan uskup Roma yang pertama. Karena itu, para uskup yang menggantikan kedudukan Petrus juga disebut sebagai uskup Roma. Dan sebagaimana Petrus menjadi ketua Dewan Para Rasul, begitupun Paus menjadi ketua Dewan Para Uskup. Dewan Para Uskup dengan Paus sebagai ketuanya menjadi pengganti Dewan ke-12 Rasul. Maka di antara para uskup sedunia, Paus mempunyai kedudukan primus inter pares, artinya yang pertama di antara para uskup. Pertanyaan ke-9.
Mengapa Paus disebut sebagai Bapa Suci? Paus sering juga disebut Bapa Suci. Paus disebut Bapa Suci bukan pertama-tama karena beliau suci dan tidak berdosa, melainkan karena beliau menjalankan tugas yang suci, yaitu memimpin gereja yang kudus. Pertanyaan ke-10. Siapa sajakah yang membantu Paus dalam melaksanakan tugasnya? Dalam menjalankan tugasnya, Paus dibantu oleh para kardinal, Kuria Roma, dan Duta Besar Vatikan. Pertanyaan ke-11. Siapakah kardinal itu? Kardinal adalah penasehat Paus dalam bidang-bidang tertentu, seperti iman, moral, kitab suci, kebudayaan, dan sebagainya. Pada umumnya, mereka adalah uskup yang mempunyai keunggulan dalam bidang ajaran, kesusilaan, kesalehan, dan kebijaksanaan. Kardinal diangkat oleh Paus. Para kardinal ikut serta dalam konklav, yaitu sidang untuk pemilihan paus baru jika seorang paus meninggal dunia. Pertanyaan ke-12. Apa yang dimaksud dengan Kuria Roma? Kuria Roma adalah departemen-departemen yang menyelenggarakan berbagai macam urusan gerejawi. Setiap departemen dikepalai oleh seorang kardinal. Pertanyaan ke-13. Siapakah Duta Besar Vatikan itu? Duta Besar Vatikan atau Nuncius Apostolik adalah seorang uskup agung yang tidak memimpin suatu keuskupan. Ia ditugaskan oleh Paus sebagai kepala negara Vatikan untuk melaksanakan tugas diplomatik di suatu negara. Namun, tugasnya lebih dalam bidang pastoral daripada politik. Pertanyaan 14. Siapakah uskup agung itu? Uskup agung adalah uskup yang memimpin sebuah keuskupan utama dari keuskupan di sekitarnya, yang biasanya disebut keuskupan agung. Keuskupan-keuskupan lain yang berdekatan secara geografis dengan keuskupan agung itu, yang disebut keuskupan sufragan, kemudian membentuk suatu provinsi gerejawi. Tujuan pembentukan provinsi gerejawi adalah untuk memudahkan para uskup menjalin kerjasama, komunikasi, dan koordinasi. Dengan demikian, uskup agung bukanlah suatu tingkat tahbisan tersendiri, melainkan suatu jabatan koordinator. Seseorang yang sudah ditahbiskan sebagai uskup tidak ditahbiskan lagi apabila diangkat menjadi uskup agung. Pertanyaan 15. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, Paus memiliki sejumlah pembantu. Bagaimana dengan uskup? Siapa sajakah yang membantu seorang uskup dalam melaksanakan tugasnya? Untuk melaksanakan tugasnya, uskup dibantu oleh imam dan diakon. Di antara para imam itu ada yang diangkat menjadi vikaris jenderal atau wakil uskup. Ada yang menjadi sekretaris, ekonom, vikaris yudisial, vikaris episkopal, dekan,
pastor kepala paroki atau parohus, pastor rekan dan kapelan. Ada pula yang diserahi tugas khusus untuk menangani lembaga dan komisi tertentu, melayani kelompok kategorial atau teritorial, dan para diakon. Demikian tayangan tentang katekese mengenai uskup bagian kedua. Sampai jumpa pada tayangan yang ketiga dan terima kasih atas segala perhatian. Shalom.